Fari Bunga Davina, NPM 1910 6310 80008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin berbicara mengenai lingkungan sekitar, di mana sampah masih banyak berserakan, tetapi masyarakat tidak memanfaatkannya dengan baik. Padahal ada tindakan yang lebih bijaksana daripada membuang sampah sembarangan. Seperti kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil atau celengan, dan dedaunan yang juga bisa dijadikan pupuk tanaman. Karena jika dedaunan itu dibakar akan menimbulkan pencemaran udara. Dengan begitu, kita harus mencegah lingkungan kita dari pencemaran lingkungan dan membuatnya menjadi lebih bersih dan sehat. Apalagi di saat pandemi seperti ini, alangkah baiknya jika kita lebih banyak gerak untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dibanding berdiam diri di kamar. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil, reuse, reduce, dan recycle. Jika masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu RW, para sesepuh, dan juga para warga RT 05 RW 08 Sarijadi yang sudah hadir di acara hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, 4 tahun sudah saya diberi amanah oleh warga RT 05 untuk menjabat sebagai Ketua RT. Selama 2 periode kepemimpinan tersebut, tentunya sudah ada beberapa program yang sudah kita jalankan bersama-sama. Salah satunya pengerukan lahan parkir yang lumayan banyak kendala. Setelah menjadi lahan parkir, saya berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pak Haji Sudaryo terkait pemanfaatan lahan parkir ini. Dan pada akhirnya alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah menghasilkan pemasukan kas RT 05 sebanyak Rp200.000 terhitung mulai bulan Januari tahun ini. Adapun program yang belum terlaksana yaitu pengaspalan jalan samping Bimbel Ganesha Operation yang akan masuk ke wilayah RT 05. Semoga program yang belum terrealisasi ini dapat terwujud oleh Ketua RT yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara dan saudari, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda? Nama saya Noviardi Fadilatur Rahman, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Cimahi, yaitu IKIP Siliwangi. Di sana saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. CV Anda tertulis bahwa Anda lulusan dari SMA jurusan MIPA. Lalu mengapa saat kuliah Anda mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Jadi sebetulnya saya ini tertarik dengan dunia sains juga sosial. Namun saya lebih memilih Pendidikan Bahasa Indonesia karena jurusan tersebut lebih melingkup dalam segala hal. Anda sebelumnya pernah bekerja? Pengalaman bekerja belum ada, akan tetapi saat sekolah saya mengikuti organisasi OSIS dan di sana saya menjadi koordinator humas. Berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji saya mengikuti standar perusahaan. Kenapa Anda tertarik dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan? Saya sangat tertarik untuk bekerja di posisi marketing karena saya senang diskusi dengan orang lain. Saya senang bernegosiasi, saya senang bangun kontak hubungan dengan orang banyak. Dan ini saya lihat akan bisa berkembang di posisi yang ditawarkan di sini. Apalagi saya berkuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, saya dapat menggunakan bahasa yang baik saat berbincang dengan orang lain, ditambah saya rasa saya cocok bekerja di bidang ini.
Saya harus memilih Anda untuk bekerja di perusahaan ini. Ketelatenan pada waktu. Saya berusaha untuk tepat waktu. Saya mampu bekerja baik tim maupun individu. Saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada apa yang saya lakukan. Pernahkah Anda mengalami kegagalan? Pernah gagal, dan salah satu kegagalan saya adalah saat saya ingin masuk ke salah satu universitas negeri. Ketika saya dites, saya gagal. Kejadian tersebut membuat mental saya sempat jatuh dan saya sempat tidak semangat karena saya sudah persiapkan dengan matang, tapi ternyata saya belum bisa berhasil. Namun, walaupun saya mengalami hal tersebut, saya hanya 2 hari saja merasa tidak semangat, tidak termotivasi. Setelahnya, saya melihat ternyata banyak orang yang sukses tanpa harus kuliah terlalu tinggi. Banyak orang sukses yang belajar dari banyak tempat. Dengan itu, saya bangkit. Saya tingkatkan semangat saya belajar dengan semangat karena apa yang sudah terjadi sudah lewat, dan saya mempersiapkan apa yang kedepannya untuk masa depan lebih baik buat saya. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Apakah ada tes-tes lain yang akan saya hadapi? Selanjutnya ada psikotes, kesehatan, dan setelah semua tes selesai, kami akan menghubungi saudara bila dinyatakan lulus. Baik, kita sudahi saja wawancara hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Jelas Bu. Selamat pagi. Saya Bilabil Mujahid dari kelas 4C akan membacakan dongeng Legenda Malin Kundang. Legenda Malin Kundang, dahulu kala hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, miskin, dan sulit, maka ayah Malin Kundang menetapkan untuk pergi ke wilayah seberang mencari rezeki. Besar keinginan Malin Kundang dan ibunya suatu saat nanti ayahnya pulang dengan membawa uang banyak dan nantinya sanggup memberikan keperluan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan untuk risiko dapur lainnya. Setelah berbulan-bulan lamanya ternyata ayah Malin Kundang tak kunjung pulang, dan hasilnya pupuslah keinginan Malin Kundang dan ibunya. Setelah Malin Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang mengikuti jejak ayahnya dahulu. Dan keinginannya nanti kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi orang yang kaya raya, sukses, dan membuktikan kepada tetangga bahwa dia adalah orang yang sukses. Akhirnya Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya sendiri yang sudah sukses. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak berguru kepada wacana ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Malin Kundang berguru dengan tekun kepada wacana perkapalan pada teman-temannya yang lebih berpengalaman, dan hasilnya ia sangat hebat dalam hal perkapalan. Banyak pulau sudah ia kunjungi, hingga dengan suatu hari di tengah perjalanan tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh sekelompok bajak laut. Semua barang dagangan yang mereka bawa dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal ada yang dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung karena tidak dibunuh oleh para bajak laut tersebut. Alasannya karena saat itu Malin Kundang segera bersembunyi di ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut hingga hasilnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju desa terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut yang merasa iba kepada Malin Kundang. Desa daerah Malin Kundang terdampar yaitu desa yang sangat subur dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja. Malin Kundang kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya, berhasil mempunyai banyak kapal dagang, anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis cantik untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melaksanakan pelayaran dengan kapal besar dan indah disertai anak buah kapalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setia setiap hari menunggu anaknya kembali, melihat kapal yang indah tersebut masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang sedang
yang sedang berdiri di atas geledah kapal. Ia yakin kalau orang yang sedang ia lihat tersebut adalah anaknya yang dulu pergi, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang pun ikut turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka yang ternyata memang itu adalah Malin Kundang. Lalu ibunya mendekatinya dan berkata, "Malin Kundang, anakku, mengapa kamu pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga ternyatu. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku aku ini anakmu," kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang akal-akalan tak mengenali ibunya, alasannya aib dengan keluarga yang sudah bau tanah dan mengenakan baju compang-camping. Tanya istrinya, "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin Kundang. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang akal-akalan mengakui aku sebagai ibunya agar mendapatkan hartaku." Mendengar pernyataan tersebut dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah dan merasa sakit hati. Ia tidak menduga anak yang telah ia besarkan malah menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang menengadahkan kedua tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, jikalau benar ia anakku, saya sumpahi dia menjadi seonggok batu." Tidak berapa lama, angin bergemuruh kencang, topan dahsyat menghancurkan kapal Malin Kundang dan boom, Malin Kundang menjadi batu. Tamat. Terima kasih.